Ya, sekarang aku mau jelasin tentang stokiometri. Ini rumus Tokio dasar yang harus kamu hafalin ya. Ya jangan dihafalin ding, dimengerti, oke? Jadi dari mol itu kamu bisa mau nyari massa. Jadi kalau dari mol mau ke massa kamu kaliin sama MR. MR itu berarti gabungan AR. Ini sekilas sudah tak tulisin beberapa AR yang aku hafal. Biasanya sih diketahui sekarang. Terus misalnya dari massa kamu mau cari mol, berarti kamu bagi sama MR. Terus misal dari mol kamu mau cari jumlah partikel. Jumlah partikel itu bisa jumlah atom, jumlah molekul sama ya. Berarti aku kali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali seperangkat 23. Dan sebaliknya ya, kalau dari sini, dari jumlah partikel mau ke mol, berarti kamu bagi 6,02 kali seperangkat 23. Lalu kamu mau cari volume, berarti dari mol aku kaliin 22,4. Ini STP, jadi selalu pengalinya 22,4. Dari volume mau ke mol, berarti kamu bagi 22,4. Molaritas berarti ini dari mol bagi volume dalam liter ya. Jadi molaritas ini juga dalam liter, 22,4 ini dalam liter juga. Dari molaritas mau ke mol berarti kaliin volume. Oke. Nah, kalau bicara soal volume itu enggak cuma STP. Nah, ini keterangannya ya. Bisa volume dalam suhu kamar itu dikali 24. Jadi kalau ini dalam standar suhu tekanan sama itu pengalinya 22,4. Kalau suhu kamar itu pengalinya 24. Tapi ini jarang dipakai. Terus dalam tekanan dan suhu tertentu, berarti kita pakai PV-nRT. Tekanannya dalam atm, volumenya dalam liter, N ini adalah mol, R itu adalah konstanta ya, koefisiennya 0,082, T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Lalu jika dibandingkan gas lain, berarti V1 per V2 sama dengan mol 1 per mol 2. Seperti itu. Terus ini rumus lain molaritas, selain mol dibagi volume dalam liter, bisa ini gram per mr kali 1000 per mililiter larutan, atau juga bisa persen kadar dikali rho dikali 10 bagi mr. Ini aku pengaliku 10, berarti kalau misalnya ini kamu punya 98%, yang kamu masukin 98-nya. Nggak usah kamu per 100. Kalau ada rumus yang ini pengalinya ini 1000, berarti ini persennya kamu masukin per 100-nya, berarti 98 per 100. Sama aja sih, ntar kecoret juga hasilnya 10. Pencampuran, itu ini rumusnya. Pengenceran, ini. Apa beda pencampuran sama pengenceran? Kalau pengenceran berarti tambah air ya. Kalau pencampuran berarti misalnya KOH ditambahin juga sama KOH. Seperti itu. Beda molaritas dan beda volumenya. Tapi kalau pengenceran pasti selalu ditambah air, makanya V2 itu adalah V1 ditambah V air. Ini rumus dasar, kamu wajib hafal, paham dulu, oke? Setelah itu kita masuk ke hitungan. Soal hitungan kimia itu langkah pertama selalu setarakan dulu persamaan reaksinya. Ya, di bab sebelumnya sudah pernah belajar cara nyetarain reaksi. Terus habis itu pasti kan ada yang diketahui, misalnya berapa massa reaksinya atau volumenya mungkin ya kan. Itu semua ubah dulu ke mol. Makanya kenapa kamu harus paham dulu langkah mengubah ke mol gitu loh. Karena ini dasarnya ya, diubah dulu ke mol. Nah, sekarang tipe soalnya itu ada 2 macam. Di nomor 3 sama nomor 4 kuncinya. Jika yang diketahui hanya mol dari satu reaksi, maka gunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol untuk mencari mol yang lain. Jadi, kalau semisal kamu cuma tahu satu tok, ya toh, misalnya molnya satu tok, ya udah, kalau kamu mau nyari unsur yang lain, tinggal kamu bandingin aja sama koefisiennya, nanti bisa. Nah, tapi kalau yang diketahui 2 mol reaksi, itu pasti kamu cari yang namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang mempunyai nilai mol dibagi koefisien yang paling kecil. Nah, setelah kamu ketemu reaksi pembatas, bisa kamu MRS, nanti jawab pertanyaan apa yang ingin cari. Nah, kalau kurang paham, ini tak kasih contohnya. Nah, ini soalmu ini semua udah pakai reaksi pembatas. Kenapa? Karena diketahui mol dari 2 reaksi ya. Nah, ini langsung diketahui molnya. Nah, kayak ini kan langkah pertama. Langkah pertama setarain dulu
N2 tambah 3H2 jadinya 2NH3. Ini udah setarain koefisiennya 1, 3 sama 2 ya, seperti itu. Nah, udah diketahui di soal ini molnya 0,04, ini 0,03. Nah, cari dulu reaksi pembatasnya. Caranya adalah 0,04 dibagi koefisiennya N2 itu 1 sama 0,03 dibagi koefisiennya H2 3. Berarti 0,04 dibagi 1 dengan 0,03 dibagi 3 kecil 0,03 dibagi 3. Sehingga ini adalah reaksi pembatasnya. Begitu kamu tahu ini reaksi pembatasnya, langsung tulis ini berarti habis bereaksi atau kepake semua. Tulis ulang molnya 0,03. Terus kita baru pakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau ini 3, 0,03, berarti kalau ini koefisiennya 1, berarti 0,01. Sehingga kalau ini koefisiennya 2, berarti 0,02. Ya, terus MRS, berarti kalau mula-mula 0,04, yang bereaksi hanya 0,01, berarti sisa 0,03. Ini sebagai reaksi pembatas pasti habis. Ini terbentuk 0,02 NH3 mol ya. Nah, tinggal setelah itu adalah jawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah berapa volume dari NH3. Sehingga kita pakai molnya NH3 0,02. Dia mintanya dalam STP ya. Makanya dikali 22,4. Ternyata volumenya NH3 adalah segini. Itu contoh reaksi pembatas. Oke, semisal kamu masih belum paham. Nah, ini kan tadi langsung diketahui mol ya. Ini diketahui 6,4 gram CH4 dan 16 gram O2. Langkah pertama setarakan dulu persamaan reaksinya. Ini udah setara ya koefisiennya. Nah, terus kedua tadi aku bilang apa? Bawa semua ke mol. Nah, ini massa ini diketahui 6,4 gram, ini 16 gram juga. Berarti bawa ke mol, berarti dibagi sama MR-nya CH4 yang ini dibagi MR-nya O2. Hanya O2-nya aja ya, nggak ikut MR-nya, nggak ikut dikali sama koefisien ya. O itu kan AR-nya 16 dikali 2 sehingga 32. Nah, seperti itu. Jadi ini diketahui 0,4 sama 0,5. Lalu kita cari reaksi pembatasnya 0,4 dibagi 1 dengan 0,5 dibagi 2 kecil mana? Ternyata kecil 0,5 dibagi 2. Ya. Ini masuk 0,5. Kalau 2, koefisiennya 2 itu 0,5. Berarti kalau koefisiennya 1 itu setengahnya ya 0,25. Seperti itu. Berarti reaksi pembatasnya ini adalah O2 habis. Nah, ini udah. Ya, pertanyaannya apa? Oh, ini kalau ini cuma suruh nyari reaksi pembatasnya aja. Seperti itu. Ya. Nah, kamu mungkin bertanya kalau contohnya yang hitungan biasa ya. Yang hitungan biasa misalnya kayaknya aku bikin aja yang simpel ya. N2 ditambah H2 jadinya NH3. Oke, langkah pertama kita setarain. Ini dikali 2. Terus berarti ini kali 3 ya. Misalnya diketahuinya adalah aku mau tahu 14 gram. Jika terdapat 14 gram N2, pertanyaannya berapa massa NH3? Nah, ini kan cuma satu aja yang diketahui reaksinya ya. Kalau reaksi pembatas kan diketahui 2 ya. Ini cuma diketahui 1 kan, berarti cari dulu molnya. Berarti 14 gram ini aku bagi sama MR-nya N2. N itu AR-nya 14, sehingga kalau N2 itu berarti 28. Berarti ini setengah mol. Ya. Kalau 1, terus kita kan pakai apa tadi? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Kalau ini koefisiennya 1, itu setengah mol. Berarti kalau koefisiennya 2, itu berarti adalah 1 mol ya. Terus kalau kita mau nyari massa NH3, berarti apa? Berarti mol dikali MR. Molnya 1 dikali MR-nya NH3 itu N14H1. Berarti 1 kali 3. 3 tambah 14, 17. Berarti ini adalah 17 gram. Ternyata dari 14 gram N2 itu terbentuk 17 gram NH3. Seperti itu ya. Semoga paham ini cara menyelesaikan hitungan kimia. Oke. Thank you.